Ya saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, tema yang diberikan sinode menjadi saksi-saksi Kristus. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau sudah dapat mari Bapak Ibu kita baca secara bersama-sama. Yesus terangkat ke sorga, judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, sudah dapat semua? Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini kita belajar menjadi saksi-saksi Kristus. Ya, kalau saksi Kristus berarti lebih dari satu, ya kan? Ini perintah Tuhan, saudara. Ini sebelum Yesus naik ke sorga, ya. Kenapa sampai Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksi-saksiku? Karena waktu itu murid-murid pasti kan mengenal Tuhan. Tuhan itu penuh kasih, penuh belas kasihan, penuh kuasa. Nah, sebagai orang yang penuh dengan hikmat dan kuasa kan kepinginnya jadi pemimpin yang untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Jadi kerinduan mereka itu seperti itu, saudara. Karena mereka melihat dengan mata mereka. Nah, di ayat yang ke-6, Tuhan, maka engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Kenapa? Karena Romawi yang sementara menguasai Israel, saudara. Jadi secara fakta ya, mereka rindu Yesus itu menjadi pahlawan yang akan membebaskan Israel. Tapi apa kata Tuhan, saudara? Ya, Yesus membawa kepada hal yang rohani. Ya, membawa kepada hal yang rohani. Jadi dikatakanlah di ayat 8 ini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Saudara, sebenarnya ada 3 bagian yang kita mau belajar dari sini. Bagian yang pertama, kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kemudian menjadi saksi Kristus. Kemudian saudara dikatakan dimulai saksi itu di Yerusalem, Samaria dan ujung bumi. Nah, kalau nyampein satu kalimat ini, saudara, satu ayat ini gak cukup waktu ya. Jadi bagian yang pertama diberi kuasa ke atas kamu nanti di hari pertama doa 10 hari. Dan di Yerusalem, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Nanti di hari yang kedua berikutnya. Yang saya mau sampaikan hari ini seperti tema dari sinode, saudara, menjadi saksi-saksi Kristus. Inilah temanya. Saudara, tentang saksi dulu ya. Apa sih kalau Tuhan bilang kata saksi ini maksudnya ini apa, saudara? Nah, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, saudara, dikasih Tuhan dalam bahasa Yunani kan martus. Martus ini artinya seseorang yang memberi kesaksian dari apa yang dilihat, apa yang dialami, dan apa yang diimani. Nah, murid-murid ini kan gak mungkin juga Tuhan suruh kamu menjadi saksiku, tapi nggak pernah kenal Tuhan, nggak pernah bergaul dengan Tuhan, nggak pernah dilihat apa kerjaan Tuhan. Nggak mungkin toh. Kalau menjadi saksi itu kan dia mengalami bersama dengan Tuhan. Dia lihat semua perbuatan Tuhan A sampai Z, saudara. Ya, jadi kalau kayak gitu, audio hari ini saya sampaikan kepada jemaat, saudara. Itu murid-murid dulu diperintahkan jadi saksi-saksi Kristus. Ya, yang harus bergerak ke ujung-ujung bumi. Nah, sekarang kita jadi saksi Kristus tuh ngapain, saudara? Ya, saya berharap Anda dengar audio hari ini supaya Anda tahu Anda sekarang jadi saksi Kristus dalam hal apa. Ya, makanya dikatakan di sini di Yerusalem dulu. Kata Yerusalem itu kita nggak mungkin bisa mau berbicara ke orang di luar sana kalau di dalam sendiri belum mengalami perubahan. Jadi di sini menjadi saksi, kamu kasih tahu apa yang kamu lihat, kamu alami enggak? Pengalamanmu dengan Tuhan itu ada enggak sih? Kalau ada pengalaman kita dengan Tuhan, mari kita berbicara.
kepada orang lain saudara. Karena kita punya pengalaman, makanya kita perlu sebenarnya pengalaman dengan Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu takut sama Tuhan, anak-anak Bapak Ibu harus ada pengalaman dengan Tuhan. Ya, caranya untuk memiliki pengalaman itu harus dibentuk dulu, diproses dulu. Mulai dari kecil, makanya anak-anak saudara, ya rumah tangga baru, kasih anak-anak saudara untuk dibimbing, dituntun dengan firman. Karena itu akan menjadi modal untuk dia diproses memiliki pengalaman dengan Tuhan saudara. Kalau kita nggak diajar bagaimana kita tahu, kita mengerti. Kita harus diajar dulu. Betul nggak ya saudara? Ya, kita harus diajar dulu. Kalau kita diajar, Tuhan kasih pengertian, kita ngerti. Anak-anak Anda lepas mau kemana, saya percaya dia akan menjadi manusia Tuhan. Karena Tuhan tidak akan lepaskan dia. Tuhan terus mengiring dia, kemana dia pergi. Tuhan berkata kepada dia, kakimu berpijak itu kudus. Artinya, di mana kaki saudara dan anak-anak saudara berpijak, tempat itu, areal itu telah diserahkan oleh Tuhan kepada saudara dan anak-anak saudara. Ya kan? Jadi kalau sampai Tuhan berkata, kamu menjadi saksiku, kamu ceritakan yang kamu lihat. Apa sih yang dilihat murid-murid tentang Yesus? Ya saudara, Yesus itu seorang pribadi yang mengampuni. Sampai mati di kayu salib aja Tuhan Yesus udah babak belur disiksa saudara. Enggak dia bilang. Sebenarnya Tuhan Yesus itu cuma bilang gini. Malaikat-malaikat dari sorga datang hajar tuh orang-orang di sini. Ya, gak disuruh pun kurasa cuman gini aja Tuhan datang. Maka kan datang mereka saudara. Karena seluruh makhluk di sorga sana tunduk kepada Tuhan pemilik segala sesuatunya. Jadi hanya Tuhan, jangankan pakai tangan begini. Tuhan dengan sorot mata begini saja ke sorga. Malaikat itu tahu apa maksudnya Tuhan Yesus saudara dikasih Tuhan. Tetapi dia tidak mau menggunakan kuasa. Dia harus lepaskan kuasanya itu. Supaya dia bisa mendapatkan Bapak Ibu dan saya. Maka perbuatan kasih itu, definisi kasih. Lepas supaya kita menerima. Yesus melepaskan semua ketuhanannya. Dia harus seperti anak domba yang disembelih. Ya, supaya sang Bapa dan dia menerima manusia yang percaya kepada dia, saudara. Jadi artinya gini, Anda betapa bernilainya saudara di hadapan Tuhan. Sangat bernilai banget. Kalau saudara sangat bernilai banget, maka dikasihlah hatinya Bapa itu kepada orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Orang bergaul dengan Tuhan, saudara, Tuhan taruh. Makanya Yesus bilang gini dalam Yohanes kan, Bapa, nama yang kau berikan kepadaku. Jadi Bapa di sorga kasih nama-nama ke Tuhan Yesus. Yesus datang kepada mereka saudara. Menyampaikan, mengajar hal kerajaan sorga. Jadi menjadi saksi itu saudara dilihat. Ya ini kan tadi kan saksi itu ya saudara dikasih itu dilihat punya pengalaman. Jadi bukan hanya lihat. Kalau cuma lihat doang saudara itu cuma pengikut karena cuma lihat. Ya, tapi kalau sudah jadi murid dia mengalami dididik sama Tuhan. Apakah kalau Petrus salah Tuhan gak tegur? Banyak mulut Petrus kan, tapi Tuhan tegur Petrus gak? Tuhan tegur. Judas Iskariot saudara dikasih Tuhan. Sebagai bendahara di dalam kumpulan Tuhan itu. Ya datang orang ya bawa minyak yang harum. Minyak kaki Yesus diminyakin saudara. Ih mahal banget otaknya tuh langsung ke uang. Ih 300 dinar. Andailah ini dikasih gini-gini kaskan tambah. Saudara dikasih Tuhan. Apa Yesus diam aja? Enggak tuh. Ya pakai bahasa kiasan yang seperti rohani. Kan masih banyak orang susah, orang miskin. Ngapain mau hambur-hamburin begini? Yesus bilang begini saudara. Ya menegur sebenarnya itu menohok. Ya sebenarnya itu sampai ke inti perasaan jiwa dan raganya Judas Iskariot mesti bertobat di situ saudara. Ya tetapi karena sudah membatu saudara. Jadi pandang itu biasa aja sih gitu ya. Saudara perhatikan apa Yesus bilang. Orang miskin selalu ada padamu. Rasa tuh ya kan.
Ya kita sekarang bisa bilang, rasain tuh Judas Iskariot. Maksudnya Tuhan Yesus, kalau memang engkau punya hati belas kasihan dengan orang-orang miskin, orang-orang ada, kan selalu ada di samamu. Ya kan? Gak di kumpulan ini, di luar sana selalu ada. Di mana kau ada, selalu orang miskin. Terus kenapa tuh uang kas kamu gak keluarin ke situ? Ya gak? Saudara dikasih Tuhan. Maksudnya Judas Iskariot. Tapi mungkin Judas Iskariot pasti mendumel di luar. Tapi Yesus berkata begini. Di mana Injil diberitakan nama wanita yang meminyaki ini. Namanya akan terus disebut. Benar pula kan? Di mana Yesus selalu Maria Magdalena itu disebut. Itu penghargaan buat Maria Magdalena yang benar-benar mengalami perubahan, pembaharuan. Dia bukan hanya melihat, tapi dialami dia ya bersama dengan Tuhan. Saudara, tadi kan itu masih saksi saudara dikasih Tuhan. Jadi sebenarnya kata martus ini saudara, ini akar dari kata martir. Makanya kalau mau percaya kepada Yesus dan menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, menjadi anak Tuhan, saudara dikasih Tuhan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Memang firman ini harus terus berbicara. Kita itu menjadi saksi. Orang tidak lihat Anda dengan banyak mulut perkataan yang manis. Tapi orang akan lihat saudara dari perbuatan hari-hari saudara. Betul gak? Bisa kan orang ngomong pinter manis-manis di sini, betul gak? Ya kan saudara? Tapi dalam perbuatan hari-hari manis gak dengan Tuhan? Dalam Tuhan itu kita itu telanjang terbuka. Gak ada yang mungkin kita bisa sembunyikan, tapi Tuhan kan tidak tersembunyi di hadapan Tuhan saudara. Makanya dibilang di sini ya, dialami saudara menjadi saksi. Kita mengalami apa yang tidak baik di dalam diri kita, suka atau tidak suka, menjadi saksi Kristus, anak Tuhan saudara. Itu harus lepas. Ya, saya pikir gini, saya itu dulu saudara, kalau marah itu diam. Diam saya kalau marah, diam aja. Nah, aku bilang sama Hana tadi, nampaknya memang harus diputuskan juga ini ya. Ya, saya bilang sama Hana, ya rupanya kamu fotokopi juga dari Mami. Hana ini kalau marah juga diam saudara. Nah kalau dia diam bikin orang jadi kelimpungan. Serba salah jadinya kan. Kalau diam ya enggak? Ya kan? Nah dia itu kayak gitu saudara. Kalau udah marah kali daripada maksudnya dia. Kalau Hana tuh diam gini. Dia diam. Bukan dia menyimpan dendam, kebencian atau amarah atau apa gitu. Dia gini, dia diam. Jangan sampai dia jatuh dalam dosa. Ya. Dia kuat, saudara kalau marah dia kuat. Jatuh nanti semua orang. Ya kan? Makanya dia diam. Karena rupanya fotokopi Mami Saudara dikasih, saya tahu. Itu pun sebenarnya harus diputuskan juga. Jadi diputuskan ya Kak, tiap hari. Jangan marah jadi diam. Jadi bingung orang. Ya saudara, Tuhan lihat di sini menjadi saksi Kristus saudara. Kita lihat. Oke lah kita sekarang 2000 tahun yang lalu gak lihat kesaksian Yesus. Kita gak ada di situ saudara. Kita sekarang di zaman yang sudah baru. Yang semuanya serba canggih. Jadi kayaknya apa yang dikerjakan Yesus itu ya jauhlah dari jangkauan. Jangan salah saudara. Alkitab di tangan saudara menjadi saksi. Untuk menyatakan kehidupan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetap dia hidup sampai hari ini. Jadi dan konon gak bisa kita bilang kayak gini. Itu kan 2000 tahun yang lalu. Mami sih itu kan 2000 tahun yang lalu. Enggak saudara. Karena firman itu terus hidup. Dahulu, sekarang dan akan datang. Tetap sama gak berbeda tuh. Ya, apa yang dikatakan nabi-nabi ada di sini. Apa yang dikatakan oleh Yesus ada di sini. Kayaknya nggak berubah tuh saudara dikasih Tuhan. Jadi sekalipun zaman boleh berubah, waktu boleh berubah saudara. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kesaksian apa yang dikerjakan Yesus itu tetap ditaruh di hati anak-anak yang dikasihinya. Jadi kalau saudara dikasih oleh Tuhan, lihat gambaran Kristus itu ada di dalam kehidupan saudara. Amin ya. Ya, gambaran Kristus itu ada di hati kita ini, hidup kita ini. Kita ini gambaran Kristus. Makanya ada firman Tuhan, manusia Tuhan
Ya, bukan kita ini jadi Tuhan, tidak. Manusianya Tuhan Yesus itu ada di dalam diri saudara. Apa itu yang paling nyolok terlihat itu apa? Belas kasihan toh. Yesus punya belas kasihan. Itu ada dalam diri saudara enggak belas kasihan? Kayaknya enggak ada tuh, Bun. Berarti kalau saudara enggak ada belas kasihan, jangan pulang kau nanti tinggal kau sini. Ya, aku tanya, robotnya kau atau manusia? Saudara dikasih, kita punya belas kasihan seperti halnya Tuhan. Jadi kata saksi di sini saudara dikasih Tuhan. Ya, Yesus berkata sama murid-muridnya, kamu menjadi saksiku. Mereka mengalami bersama dengan Tuhan. Mereka lihat, apa sih yang mereka lihat? Yesus itu mengalami penderitaan. Apalagi yang mereka lihat? Sebelum mengalami penderitaan ada satu yang sangat istimewa. Apa itu saudara? Persekutuan Yesus dengan Sang Bapa. Kalau kita menjadi saksi saudara, persekutuan kita dengan Sang Yesus, Sang Bapa itu harus ada. Kita menjadi saksi nih. Yesus sikit-sikit doa, Yesus ya kita harus gitu dong. Kalau menjadi saksi Kristus, ya gaya anak manusia sekarang berdoa, anak-anak Tuhan berdoa. Kalau dulu kan kusut pergi ke Taman Getsemani berdoa, berkumpul di situ, ya. Zaman opung-opung kita juga kayak opung saya itu bisa 8 jam, 7 jam berdoa. Pergi ke kamar masih berdoa. Pergi udah main-main, udah capek main-main, pergi lagi pulang masih berdoa juga. Ya itu zaman dulu saudara. Kalau zaman sekarang kayaknya gak ada kayak gitu ya. Ya, tapi berdoanya masih. Betul gak? Kita kerjakan tapi kita connect terus dengan Tuhan. Kerjakan ini, kerjakan itu, connect dengan Tuhan. Persekutuan hati kita dengan Tuhan. Apa saja kita kerjakan, ya. Saudara, kita kerjakan semua itu terkonek dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Yesus berkata, kamu menjadi saksiku karena Tuhan tahu saudara. Kenapa Yesus minta di sini dikatakan di ayat 8, ya kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Artinya saudara, mereka kan lihat, rasakan, alami bersama dengan Tuhan. Mereka lihat sendiri apa yang dikerjakan di Yesus. Mereka lihat sendiri bagaimana Yesus ditolak. Mereka lihat sendiri bagaimana Yesus disiksa. Jadi menjadi saksi Tuhan itu saudara. Yesus lagi mempersiapkan. Yesus belum terangkat ini. Tapi ini pesan terakhir yang diberikan oleh Tuhan saudara. Apa itu? Yesus berkata begini saudara dikasih Tuhan. Ya, seperti aku dibenci, kamu juga akan dibenci. Tapi dibencinya mereka bukan karena murid-murid ini akan dibenci, bukan karena bikin kelakuan war-war, kelakuan yang enggak gitu saudara, ya. Tapi dibenci karena mereka terus menyatakan apa yang benar saudara. Ya, contohnya nih Hanas Kayafas atau majelis agama pada masa itu. Lihat pemberitaan firman, ya Yesus sudah mati kok. Tapi kenapa kebenaran itu atau pemberitaan itu makin heboh di Yerusalem saudara. Ya, orang lumpuh di mana Petrus jalan itu biasanya jadi bisa berjalan. Orang-orang sakit di mana murid-murid Tuhan ini ada, kok jadi sembuh? Kok enggak mati itu mujizat? Kok enggak mati itu kebenaran? Pusing kepalanya Hanas Kayafas saudara, majelis agama pusing. Ya, mereka udah incar kapan ini mereka itu bisa diadilin ya, dibawa ke sini ya, ya gitu ya. Waktu tertangkap ini Petrus dan Yohanes saudara dikasih Tuhan. Ya kedapatan lagi menyembuhkan orang yang lumpuh di depan bait Tuhan saudara. Kan mereka ditangkap Yohanes dan Petrus. Petrus Yohanes. Si mababamda. Dang buidok konomu manang HP. Gak bisa kau bilang tentang apapun. Pemberitaan apapun tentang nama orang itu ya. Saudara. Ya gak boleh. Gak boleh diberitakan itu. Ya gak boleh pantang. Ya saudara dikasih Tuhan. Tapi apakah takut? Petrus dan Yohanes gak takut saudara dikasih Tuhan. Mereka bilang, apakah kami lebih takut kepadamu daripada kepada Tuhan kami? Yesus dari Nazaret yang kalian bunuh itu malah berani dia saudara. Malah dikatakan Yesus dari Nazaret ya yang kalian bunuh itu justru di situ dia bersaksi saudara. Bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Bapa dari sorga. Yang telah dihabisi oleh mereka. Apa yang benar yang diajar oleh Tuhan. Mereka bukan hanya lihat tetapi mengalami. Karena mengalami mereka bisa cerita saudara. Ya kan? Orang saksi itu harus bisa cerita enggak? Mesti bisa dong. Jangan kita bilang gini. Udah kemana kuda?
Mana kui dosa do? Adanya dibilang di hukum Taurat itu dah bah. Jangan engkau mencuri. Jadi kau mencuri. HP ibadah baru maling terimalah. Kok anaknya bilang, bapak saja bercanda. Ku tengoknya bapak jadi maling kemarin bongkar garasi orang. Saudara, jangan. Kalau kita berani mau jadi saksi Kristus, semua apa yang dikatakan di sini, jangan kita langgar, saudara. Gak bisa kita ikuti banyak semuanya. Pinoma saotik. Dari yang sedikit itu, saudara, itu akan menjadi sesuatu yang besar kalau kita lakukan dengan hati kita ini. Jadi Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Amin. Tuhan bilang Matius 10 ayat 22, saudara. Kamu dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi menjadi saksi, Yesus kasih peringatan nih sama mereka. Kayak aku dibenci, kamu juga pasti akan dibenci karena kamu menjadi saksiku gitu. Ya saudara, jadi apa yang dialami Yesus mereka akan mengalami. Kalau gitu, berarti gak berlaku lah firman ini zaman sekarang kan bun. Karena Pilatus sudah gak ada, tentara Romawi sudah gak ada. Berarti gak berlaku dong, ya gak? Kan mana tuh tentara Romawi kita cari? Sudah gak ada saudara. Pilatusnya juga udah gak ada. Ya saudara, kata di sini menjadi saksi kan dilihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, dilihat apa yang dikerjakan mengajar kebenaran. Saudara diajar kebenaran enggak? Diajar. Jadi saudara seperti dulu Yesus mengajar hal kerajaan sorga. Anda diajar enggak? Diajar. Jadi kalau kita diajar kebenaran, kebenaran itu ada. Saudara dikasih Tuhan. Mungkin kita tidak menghadapi tentara Romawi. Kita tidak menghadapi Hanas dan Kayafas, saudara. Ya, kalau hari ini pun masih ada Hanas dan Kayafas di zaman akhir ini, saudara dikasih Tuhan. Tapi Tuhan memilih engkau, bukan pengikut, bukan ahli Taurat. Tuhan pilih engkau untuk menjadi murid yang menjadi saksi. Ya, kalaupun tetap ada Hanas dan Kayafas, tapi ada kan murid. Siapa murid itu? Anda dan saya. Ya, yang dapat tugas untuk mengerjakan. Mungkin saudara, penderitaan yang kita alami kita nggak ditangkap, nggak disiksa, ya, nggak dibunuh kita saudara. Tapi saudara pernah lihat nggak? Keadaan situasi gelombang dunia membawa saudara. Keadaan di pekerjaan bisa, di lingkungan saudara bisa, atau kejahatan IT bisa, atau apa saja saudara. Keadaan itu membuat kita menjadi tertekan seperti tersiksa seperti Lot saudara dikasih Tuhan. Itu bisa terjadi, tetapi karena ada firman, ada kebenaran, kau mengalami bersama dengan kau mengalami firman ini di dalam hidupmu saudara dikasih Tuhan. Ya, Tuhan berkata engkau akan mengalaminya, engkau akan dibenci oleh semua orang. Ya, enggak juga kita seperti pendeta ataupun berkhotbah di dalam pekerjaan kita. Tapi ketika saudara hidup benar seperti yang Tuhan mau, ada aja orang fasik saudara yang sakit-sakit mental yang akan mengganggumu, ya, menghadangmu. Saudara dikasih Tuhan, membuat engkau tidak nyaman. Tuhan berkata, baiklah engkau menjadi saksiku, kata Tuhan. Engkau akan dibenci. Ingat saudara, jadi kalau saudara dibenci karena engkau mengerjakan suatu kebenaran dan engkau tidak kompromi, engkau sementara mengerjakan Matius 10 ayat 22 menjadi saksi Tuhan. Ya saudara dikasih Tuhan. Jadi Tuhan itu ya lagi mengajak kita semua jemaat Tuhan. Di lingkungan kita pun kita menjadi saksi Tuhan saudara. Ya, biasanya kan kalau di tetangga itu pagi sibuk, nanti jam 11 sampai jam 3 itu kombur. Ya kombur kan. Kumpul cerita dari jam 11 sampai jam 3. Kalau kita anak Tuhan saudara, firman Tuhan berkata jangan engkau duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, nanti kalau aku nggak nyembrung masuk ke dalam, nanti aku dikata-katai. Jadi saksi saudara, Anda harus siap jadi saksi Tuhan. Ya, atau kau datang ke situ. Bagaimana kalau kita komsel, gue udah kuat firman ini, ada Pakku, gak mungkin toh.
Aina dia doh, ngari gareja kada pok firman di sopek kau dapok firman. Ya saudara, kita menjadi saksi Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Jangan kita nimbrung, ada firman berkata, jangan engkau duduk di kumpulan pencemooh. Karena dari jam 11 sampai ke jam 3, 4 jam itu bisa banyak hal kita bisa kerjakan saudara. Ya, saya lihat kalau pergi saya ke Nanggar sana saudara gitu orang. Ya. Pagi-pagi, udah ada. Bun, ya. Adang berjual lako. Hudul dohoi di situ terus. Saudara dikasih tuh, enggak bun lagi sakit. Besok juga lagi kombur. Ya saudara dikasih tuh, jangan saudara. Lihat seperti itu ada belas kasihan Tuhan. Kasihanilah ibu-ibu ini. Betapa sebenarnya mereka mestinya rindu ya gitu ya. Gak bisa kita dekati, gak bisa kita kasih firman, kita bawa dalam dua saja. Ya, saudara Tuhan berkata di sini. Ini Yesus yang ngomong gini ya. Kalau dunia membenci kamu, karena kamu gak dari dunia loh, kata Tuhan. Ya, seperti aku datang dari atas. Jadi dunia gak kenal, bahkan dunia membenci. Di dalam Yohanes 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Karena kamu miliknya, kata Tuhan ya saudara. Nah, Tuhan Yesus bilang, aku telah memilih kamu. Jadi kalau Tuhan yang pilih kita, berarti ada sesuatu dong yang seperti Tuhan dong ada di dalam diri kita gitu ya saudara. Dibilang aku telah memilih kamu dari dunia sebab itulah dunia membencimu. Jadi saudara karena kita datang dari sorga dipilih oleh sorga ya kehidupan kita berbeda. Kendati kita masih ada di dalam dunia ini berkarya untuk sesuatu. Kalau saudara dipanggil Tuhan dan dibuat Tuhan berbeda untuk berkarya bagi sesuatu. Mau menunjukkan engkau datang dari sorga untuk menyaksikan siapa Tuhanmu, siapa Bapamu, siapa Yesusmu. Ya, jadi anak-anak Tuhan itu dipanggil untuk berkarya, saudara. Amin. Jadi kalau kayak gitu, jangan heran kalau saudara akan terus mengalami serangan-serangan di dalam hidup saudara. Tapi ingat, karena Tuhan yang memilihmu, maka Dia bertanggung jawab membentengimu. Amin. Pasti dunia akan tolak, dang boyon. Ya kan? Pasti itu. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, aku yang memilihmu di situ. Maka nggak ada satu kekuatan apapun. Ingatlah firman Tuhan di Wahyu kan. Wahyu 3 ayat 7. Ya. Kunci Daud. Apa yang sudah dipilih, dibuka oleh Tuhan. Tidak dapat ditutup oleh dunia dan manusia, saudara dikasih Tuhan. Jadi Yesus berkata, Yohanes 15 ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Artinya, kalau kamu pun menjadi saksi Kristus, saudara dikasih Tuhan, engkau tidak lebih dari Tuhan. Banyak orang, saudara, ketika menjadi saksi Kristus, akunya yang keluar, Tuhannya tambah kecil. Kita boleh menjadi saksi Kristus, bukan kitanya yang ditonjolin, tapi Tuhannya yang ditonjolin, saudara. Kamu hamba, gak lebih daripada Tuhan. Tuhan kita itu Yesus, Dia ada junjungan kita, Tuhan kita, saudara. Ya, kita ini cuman hamba. Sebagai hamba, gak lebih dong kita dari Tuhan kita. Jadi ingat juga kalau kita jadi saksi Kristus, berarti kita gak lebih dari itu. Tuhan, maka sadar diri kita saudara, karena kita sadar diri kita tahu siapa diri kita, terus kita harus merendah ke bawah. Coba lihat Tuhan Yesus saudara dikasih Tuhan, Dia tahu Dia sebagai manusia, Dia membutuhkan Tuhan pemberi hidupnya. Makanya selalu pagi-pagi benar Yesus sudah berdoa. Kalau malam hari dicari Yesus lagi berdoa lagi. Ya saudara dikasih Tuhan, karena Dia sadar Dia sebagai manusia yang diutus oleh Bapa, Dia gak bisa sendiri. Dia lagi mengerjakan tugas Bapaknya, jangan sampai salah. Jadi kalau kita pun jadi saksi Kristus saudara, kita terus harus terkonek dengan Tuhan. Dan kita tidak lebih dari Tuhan kita. Ya. Yesus, bayangkan saudara dikasih Tuhan, ya kan? Yesus, datanglah orang-orang sakit. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, ini kita tidak lebih dari Yesus, saudara. Datang orang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya saudara, apa yang terjadi?
Yesus datang, apa yang kau mau? Ibu, Yesus, kasihanilah anakku. Anakku diganggu iblis dah, Yesus. Ya, jadilah seperti imanmu. Si ibu ini pulang, anaknya udah sembuh. Ya, sekarang saudara, orang lebih dari Yesus. Ya kan? Makanya suruh berdiri semua. Ya, dibuka jasnya. Berbahasa roh. Puk. Bos sedang pada buhamu. Kok gak jatuh kalian? Ya, buka lagi. Puk. Firman Tuhan berkata, engkau tidak lebih dari Tuhanmu. Jadi jangan kita buat sesuatu yang tidak alkitabiah ini, saudara. Ya. Mereka mengambil dari firman Tuhan. Siapa? Nabi Elia. Jubahnya dikasih ke Elisa. Paulus, darah dikasih Tuhan. Bekas tempat duduknya Paulus, ya, ada kuasa. Kalau kita mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Elia dan Elisa, ya saudara, kita bisa bahkan dibuat Tuhan lebih, tetapi tidak lebih dari Tuhan kita Yesus. Supaya kita semua, kalau kita semua jadi saksi Kristus, jangan kita aneh-aneh, saudara. Baiklah menurut firman ini. Ya, kalau kita jadi aneh-aneh, bagaimana Tuhan mau dimuliakan? Padahal kita jadi saksi, haruslah meneladani Yesus. Saudara, apa sih makna daripada menjadi saksi Kristus? Ya, kalau kita menjadi saksi, mesti ada saudara. Ada kuasa di dalam diri kita. Karena tadi di ayat 8 itu dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Berarti kalau kayak gitu, mesti turun dulu dong Roh Kudus di dalam diri saya. Dicurahkan dulu Roh Kudus, baru saya bersaksi. Saudara dikasih Tuhan. Ada pengajaran bilang gini, di situ engkau percaya dalam nama Yesus, maka engkau langsung dicurahkan Roh Kudus. Saudara, kebenaran itu bukan murahan dan abal-abal. Ya, ketika kita percaya, pertama sekali kita percaya terima keselamatan, kita lagi diajar yang benar dengan firman ini. Supaya kita tidak menjadi sombong rohani, saudara. Ya, Tuhan tahu kapan waktu yang tepat dan terbaik dia akan mencurahkan rohnya di hari-hari terakhir untuk kita. Untuk apa? Sebagai jaminan karena dia mau datang. Bumi ini kan bergoncang. Orang yang tidak ada Roh Kudus akan tergoncang iman mereka. Dan mereka akan mengutuki Tuhan dengan apa yang terjadi. Tapi ketika dicurahkan Roh Kudus itu ada jaminan buat mereka. Mereka itu aman di dalam dunia yang bergoncang. Yang penuh dengan segala malapetaka saudara. Mereka tidak takut. Sebab apa? Hidup mereka ada dalam tangan Tuhan. Roh Kudus itu memberi kekuatan. Menjamin mereka tidak apa-apa di dalam dunia yang sementara digoncang oleh Tuhan saudara. Makanya perlu dikasih Roh Kudus di hari terakhir saudara. Ya, di Efesus 1 ayat 13-14 dia adalah jaminan sampai kita menerima penebusan. Maksudnya sampai Yesus datang kali kedua, saudara dikasih Tuhan. Jaminan di sini kan dikatakan coba, ya kan? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa sih seluruhnya? Ya, penebusan. Penebusan itu pada saat dia datang kali kedua, dia mengangkat saudara, ya, semua kehidupan di dalam dunia ini yang sulit, yang sukar telah berakhir. Itulah awal engkau untuk memperoleh anugerah bahagia sampai kepada kekekalan, saudara. Maka kita harus kejar, saudara. Semua kita yang dengar, Anda punya telinga, barang siapa bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus hari ini melalui firman ini, saudara. Kita kejar, jangan sampai kita tertinggal, saudara dikasih Tuhan. Ya, kita berjuang, berusaha, takutlah kita akan Tuhan. Ya, gimana caranya supaya takut akan Tuhan? Ya, saudara, katakan, lihat
Supaya Anda takut sama Tuhan. Kau baca itu tentang malapetaka terjadi. Setelah umat-umatnya diangkat, apa mau terjadi? Baca Wahyu 16. Baca Yesaya 13:24. Yesaya 12. Baca saudara. Supaya kita dikit takut. Baca Yoel 2, Yoel 3. Baca saudara. Supaya kita takut. Baca Wahyu tuh saudara. Ya kan? Biar takut dikit gitu. Ya. Belum takut aku loh bun. Ya udah undang saya ke rumahmu. Kalau enggak kau datang sini berkuacara kok. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Memberitakan Kristus dengan kuasa Roh Kudus enggak dilakukan sendiri maksudnya. Ya. Kalaupun roh itu belum diberikan kepada kita. Tapi kita rindu. Karena kita udah diajar. Kita rindu supaya orang lain juga mendapat pengajaran itu. Maka kamu didampingi. Siapa yang mendampingimu? Roh Kudus yang mendampingimu. Walaupun belum ada dicurahkan kepadamu. Tetapi roh itu akan menguasai lidahmu, mulutmu, hatimu. Untuk engkau berkata-kata seperti apa yang dia mau. Karena Bapa di sorga dan Yesus melihat hatimu tulus kepada kebenaran saudara. Ya seperti itu. Saya lama saudara dicurahkan, diberikan Roh Kudus itu. Kepada saya pribadi diberikan Roh Kudus itu bukan dalam peribadatan saudara. Pada saat saya lagi berdoa. Kau pingin mau puasa tiap hari. Mau berdoa aja tiap hari. Tapi banyak tugas kan, jadi ibu kan banyak kerjaan saudara. Gak bisa. Harus dikerjakan. Saya lagi mengawas bangunan saudara dikasih Tuhan. Mereka lagi istirahat. Kalau hari Jumat mereka sholat saudara dikasih Tuhan. Mereka berhenti saudara dikasih Tuhan. Saya di situ sebenarnya nggak boleh kan, ya kerja gitu ya. Tapi saya pikir saya juga harus menghormati mereka saudara. Di situ mereka berdua saya juga ambil tempat. Ya. Mau dicor di situ saya berdua di situ. Bu bikin pawang hujan supaya gak datang hujan. No, tidak. Ada Yesus yang menjadi Tuhan buat kita. Hah? Tapi lihat udah gelap Tuhan. Kalau Elia bisa berkata supaya diusir ini, hujan ini. Ya, awan gelap yang akan mendatangkan hujan. Kasihannya supaya mereka percaya bahwa aku datang daripadamu Tuhan. Ya saudara, keluarlah. Mereka berdua di situ, kita pun berdua. Mereka berdua mengundang siapa? Ilah yang lain. Kita berdua minta mengundang siapa? Yahweh turun. Kuasa Yahshua, Yesus Kristus turun atas kita saudara. Jadi Tuhan berkata, beritakan firman dengan kuasa roh. Kalau kita dengan kuasa kekuatan Tuhan, mulut ini, pada sebenarnya satunya mau kita bilang, lancar, entah kemana. Ya ada celah-celah kita untuk masuk. Kita sudah punya hati untuk menginjili saudara, bersaksi untuk tentang Yesus itu siapa. Kita nggak tahu masuk. Nah karena kita didampingi oleh roh, kita tahu celah-celah kita untuk masuk seperti apa saudara. Ya, kalau sudah itu masuk, kita akan diambil alih semuanya. Segala ketakutan itu hilang, segala nggak kemampuan itu pulang sampai ke rumah lemas. Kok bisa aku dari tadi kayak gitu ya? Ngomong apa tadi? Tuhan berjunaiho, baik kali lah Tuhan ya. Tuhan terima kasih. Hari ini aku bisa bersaksi untuk Engkau dimuliakan. Bingung kan? Kita sendiri jadi balik bingung. Heran-heran kita sendiri saudara. Itulah yang membuat Anda makin terikat cinta saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan membuka kesempatan buat saudara. Roh Kudus itu kan mengingatkan, mengajarkan segala sesuatu. Jadi ketika kita bersaksi menjadi saksi Tuhan. Atau kita bersaksi gak ngomong sama orang lain. Gak penginjilan saudara. Tetapi perbuatan kita itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang saudara. Ya, kita nggak ngomong bagaimana saudara. Ngomong sederhana saja. Tapi mereka lihat kehidupan kita hari-hari saudara. Dari kehidupan hari-hari itu saudara, Roh Kudus buka mata kita untuk melihat itu. Kamu tahu nggak kenapa dia bisa begitu? Apa bedanya sih dengan kamu? Roh Kudus ngajar. Ya, membuka kepada orang lain. Dan orang lain, iya ya Tuhan. Kok bisa sih Tuhan? Apa sih yang dikerjakan? Coba kau lihat dulu apa yang dikerjakan. Aku ada di dalam dia. Apalagi kalau Tuhan sudah lihat seperti itu. Jadi kita di zaman akhir ini saudara. Mari kita tunjukkan pola patronnya Yesus itu ada di dalam diri kita. Ya, jangan cuma gayanya Tuhan. Ya, Anda para laki-laki. Oh Yesus gondrong maka gondrong. Yesus berjambang dibikin jambang saudara.
Semua penampilan Yesus. Yesus sepatunya kan kayak tali-tali. Anda pun zaman sekarang pun tali-tali. Saudara, kalau zaman sekarang tali-tali, makan waktu enggak? Mengikat di pakmi. Ini waktu yang mau cepat kok. Waktu semakin dipersingkat. Untuk buat tali-tali di kaki habis 1 jam. Peribadatan jam 10. Pergi dari rumah jam 10 sampai jam 11. Amin, amin di sini udah mau pulang baru duduk di situ. Ya saudara, enggak kita harus ikuti. Karena kalau Anda melihat ini Yesus ini kayak gini. Ingat saudara, film-film Tuhan Yesus itu muka manusia toh. Muka Tuhan yang sesungguhnya Anda tahu gak? Ngapain mau ke contoh itu? Tapi yang penting patronnya Yesus itu tuh ada di sini. Wajah Tuhan itu ada di sini. Ini yang harus ada. Ya saudara, wajah Tuhan itu mulia. Gak bisa digambar dengan tangan manusia. Apalagi kalau aku buat patung Tuhan Yesus. Itu patung Tuhan Yesus. Siapa bilang? Patung itu Tuhan Yesus sih. Ya. Makanya jangan kita buat gambar Tuhan yang mulia, yang sempurna. Kekuatan tangan, kemampuan otak manusia tidak mampu. Saudara lihat arkeolog itu yang menyelidiki tentang kain kafannya Tuhan, saudara. Ya, mereka gambar itu, saudara, itu rusak kok mukanya Tuhan Yesus di situ, ya kan? Ya, mukanya Tuhan Yesus itu babak belur, jadi dibikinlah, dipukulilah mukanya babak belur, biar kayak Tuhan katanya. Enggak itu, saudara. Bukan itu yang penting. Yang penting kayak mana hati Tuhan. Hati Tuhan, perbuatan Tuhan ada di sini. Ayo kita kerjakan dengan sendirinya kita menjadi gambar dan rupa daripada Tuhan. Itu ada di dalam hidup. Maka kita menjadi saksi Kristus, saudara. Karena dunia itu gini, saudara. Anda sudah lagi dibentuk Tuhan, udah bagus, udah mulia, saudara. Dikit lagi tinggal mau Tuhan katakan sempurna. Ya kan? Tapi sedikit saja Anda buat salah. Orang tidak melihat seberapa seabrek perbuatan baik yang Anda kerjakan. Saya sering kasih contoh, ini dinding ini putih, betul nggak? Siapa yang bilang dinding ini warna coklat, warna hitam? Putih ya? Kalau saya kasih, ini pulpen, saya nggak bawa pulpen. Saya kasih saja sedikit saja, seperti titik saja, atau sebesar jempol saya itu. Ada warna merah, warna hitam di situ. Mata saudara bukan lihat yang baik, yang bersih ini, no. Mata saudara, mata kita ini, maka sorot mata kita akan melihat yang satu titik, satu jempol tadi. Betul nggak? Sama manusia di muka bumi ini, Paulus saudara, 13 jemaat dilayani dia, diajar dia firman. Tapi ada aja ya jemaat di Korintus saudara, melihat perbuatan dia yang lama. Mengingat yang lama yang dikerjakan oleh Paulus. Apakah Paulus menyembunyikan perbuatan yang dahulu? Tidak. Dia bilang itu waktu aku di dalam kegelapan. Dikuasai. Di Kolose dikatakan, di Efesus, di Galatia dikatakan. Waktu kita dahulu hidup di dalam kegelapan. Dikuasai oleh roh-roh di angkasa. Kita pun melakukan perbuatan-perbuatan yang gelap, yang jahat. Yang gak bisa diampuni secara akal manusia. Tetapi anugerahnya yang besar itu telah mengampuni. Itu sebabnya aku bisa mengajar kalian dengan kebenaran. Karena aku melihat, aku menyesal. Aku sudah ikuti apa yang salah. Tetapi ketika dia datang kepada aku, mataku terbuka untuk melihat kebenaran. Itu sebabnya dabah, ku ajarlah kalian kebenaran. Hai jemaat di Korintus, hiduplah dituntun oleh roh. Supaya engkau dapat membedakan mana perbuatan daging, mana perbuatan roh. Kebenaran. Gitu toh saudara. Ya dibilang saudara. Jadi kita mau menjadi saksi memberitakan Kristus, saudara dikasih Tuhan. Kita gak mampu. Sekalipun roh itu belum diturunkan untuk kita saudara. Tapi kita punya kerinduan. Kerinduan itu Tuhan yang taruh di hati saudara. Anda rindu untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalaupun engkau tidak berkata-kata. Kesaksian hidupmu itulah yang dilihat orang. Kesaksian hidupmu itu akan dilihat orang. Bagus dah dia. Aku heran loh lihat ibu ini ya. Kok anak-anak semua bisa baik ya. Saya bilang gini. Kalau dia tidak hidup tinggal di dalam Tuhan, pasti anak-anaknya caparuni semua, berantakan. Ya,
Kok bisa ya? Suami kerja, istri kerja, kayak gak ada waktu. Saya berkata saudara, di mana hati kita bertaut dengan Tuhan, anak-anak kita diambil alih sama Tuhan. Mungkin kita ada pekerjaan kita sibuk, tapi Tuhan utus orang lain untuk membimbing anak-anak saudara. Untuk mengajari anak-anak saudara, untuk doakan anak-anak saudara, supaya tetap menjadi manusia Tuhan seperti saudara. Amin. Amin. Ya, jadi jangan takut kita ya saudara. Ya, kalau Roh Kudus itu datang, saudara, dia kan mengajar, menuntun, membawa kepada kebenaran. Itu kita belum dicurahkan. Apalagi kalau kita sudah dicurahkan Roh Kudus, saudara. Tanda kita dicurahkan Roh Kudus. Ini yang paling penting, paling nyata, satu paling nyata sekali. Ya, gak perlu cari contoh yang lain. Engkau tidak akan dusta. Kalau kita masih kompromi dengan dusta, Bapa segala pendusta iblis. Saya saudara, kalau anak-anakku dusta memang rotan 100 kali di pantatnya itu harus kena. Takut mereka. Daripada dusta bilang, gini loh Mi tadi, tapi maaf ya Mi, ngaku jujur. Kalau udah ngaku jujur, gak dihukum, siapa bilang? Ya, tetap tidak kita pukul saudara, tapi kita kasih didikan sama dia. Ya, tanda Roh Kudus ada. Hidup itu gak lagi kompromian saudara. Karena dia ada. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, apabila ia datang roh kebenaran, ia memimpin kamu. Gak dibilang sebagian kebenaran, tetapi seluruh kebenaran. Kalau engkau tidak mampu, dia akan ingatkan, dia memberi kekuatan kepadamu untuk melakukannya. Kalau engkau tidak bisa, dia akan ngajarin kamu supaya dia bisa. Jadi engkau yang dididik dengan sangat keras, saudara dikasih Tuhan, berbahagialah engkau. Ya. Saya kalau pengerja aku tengok masih ada dusta, saya berdoa, berarti belum ada Roh Kudus dalam diri orang ini. Benar saudara. Itu aja tandanya. Gak usah tanda-tanda yang lain, susah kita mau cari aja saudara. Ya, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Roh Kudus itu tidak ngomong dari dirinya. Tetapi dari siapa? Dari Tuhan yang punya manusia dan yang punya roh. Saudara dikasih Tuhan. Segala sesuatu didengarnya itu yang dikatakan. Jadi kalau Roh Kudus ada, Roh Kudus itu akan memuliakan. Jadi kita ini akan memuliakan Tuhan melalui apa kita memuliakan? Melalui perbuatan kita saudara. Ya. Kalau Roh Kudus ada kita tanggung jawab. Anugerah itu kita hargai. Kita hargai banget. Orang mau kasih bagaimanapun kita hargai sekali saudara. Orang-orang yang setia, baik jemaat yang setia di dalam sekecil apapun kita hargai mereka. Cara kita menghargai mereka kasih pujian? No, tidak saudara. Ya, cara kita menghargai kita terus kumpulin mereka. Ada hal-hal yang mereka tidak bisa buka kepada kita. Tapi dalam doa Tuhan bisa buka kepada kita saudara. Karena hati Tuhan tuh ditaruh. Ya, dia mengasihi Tuhan. Tuhan juga taruh nama dia di dalam diri kita. Untuk kita gumuli, kita berdoa. Makanya kalau dia cerita hati kita ini, iya ya berarti gak salah roh Tuhan ngomong. Betul saudara. Tuhan ngomong akan terkonek saudara dikasih Tuhan. Tanya kita, ya tanggung jawab gitu. Ya saudara, mari kita mau menjadi saksi Kristus Bapak Ibu. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, kita mau jadi saksi Kristus di dalam setiap pelayanan hal yang kecil sekalipun saudara. Kita tanggung jawab di situ. Karena ada Tuhan, ya kita itu dekat dengan dia. Maka apa yang tidak pernah dibilang gembala kita mungkin ya. Tidak terpikir oleh dia barangkali. Tapi kita dari Tuhan kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau saudara. Betul enggak? Saya sering kali gini saudara dikasih Tuhan ya. Saya tidak minta. Pokoknya doakan aja sih. Doakan. Ada aja nanti sesuatu Tuhan suruh saya buat saudara ya. Untuk orang itu gitu. Nah orang itu bilang gini. Padahal tadi kan aku cuma di hatiku sih. Ya saudara. Cuma di hatiku aja. Kalau bunda datang lah ya. Tiba-tiba aku datang ke situ. Datang ke rumahnya saudara. Gak dijanjikan, gak diapa-apain. Datang. Kok bisa ya? Saya bilang, karena Tuhan mengasihi Bapak. Ya, Tuhan mengasihi Bapak. 1 minggu yang lalu, aku rindu bertemu dengan bunda. Pas
di saat yang bersamaan saudara. Tuhan taruh kau pergi ke sana. Aku pergi ke situ saudara. Ya salah juga sih kita ya. Lihat istrinya lagi ngobrol dengan orang lain. Saudara dikasih Tuhan. Enggak jadilah. Aku terusin pergi aku ke sana. Padahal Tuhan suruh di situ. Makanya waktu dengar Bapak itu Tuhan. Padahal Tuhan taruh di hatiku. Yang aku rindu itu bukan rindu dengan Bapak itu. Kok ada sesuatu Tuhan mau suruh ke Bapak ini gitu. Ya saudara. Mari saudara dikasih Tuhan. Kita menjadi saksi Kristus. Orang lain akan melihat Yesus dalam kita. Amin. Lihat patron Yesus. Kalau kita semua seberapa kita yang ada di sini. Anda pergi ke area mana. Komunitas saudara, lingkungan saudara, keluarga saudara. Yesus dilihat orang ada di dalam hidup saudara. Saya percaya banyak orang akan diberkati. Amin. Gak perlu mereka harus tunggu mati dulu aku ke surga dulu ketemu Yesus. Karena di dalam diri saudara ada Yesus. Amin. Biarlah kita jadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Nanti berikutnya saya akan sampaikan saudara. Ya, bagaimana untuk menjadi saksi itu. Injil itu harus hidup. Hidup dalam perbuatan. Kayak mana pula itu ya. Udah nantikan di 10 hari kita semua sama-sama diberkati oleh Tuhan.